rumah. Semuanya harus semangat. Nah, saatnya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Tapi sebelumnya kita doa dulu untuk mulai ibadah. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu bagi setiap kami. Kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan di tahun ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami memuliakan Engkau. Kami mau bermazmur bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan nama Tuhan Yesus semakin hari semakin besar di negeri kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo tepuk tangannya. Kita semangat. Kita nyanyi, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Angkat tangannya. Haleluya. Percaya Dia beri kita menang victory. Percaya saja di dalam namanya. Percaya tentu kita menang. Haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Haleluya. Haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Dari kiri ya, kita nyanyikan daki. Tuh daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Melintas melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Katakan di kanan Kau ada. Ayo suaranya di kiri Kau ada. Ayo bilang atas. Di atas dan di bawah Kau ada. Ayo senyum senyum senyum. Di suka Kau ada. Di duka pun Kau ada. Karena Engkau Yesus. Tuh di kanan. Di kanan Kau ada. Kiri. Di kiri Kau ada. Atas. Di atas dan di bawah Kau ada. Ayo senyum senyum senyum. Di suka Kau ada. Di duka pun Kau ada. Karena Engkau Yesus. Karena siapa? Karena Engkau Yesus. Sekali lagi siapa? Karena Engkau Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, boleh duduk. Saatnya kita mau beri persembahan. Adik-adik yang di rumah dapat memberikan dengan transfer ke rekening GB Tanah Abang atau scan QR-nya. Yang di sini boleh kasih persembahannya langsung. Oke, kita mau beri persembahan. Ayo Adnil mau persembahan yuk. Sini yuk. Ayo Kakak Ciko, suaranya kuat doa ya. Tuhan, pada siang hari ini kami akan memberi persembahan Tuhan. Semoga apa yang kami beri menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Tuhan, setelah memberi persembahan ini kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengar menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita
kita nyanyikan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Oke, duduknya yang rapi. Kita mau dengar firman Tuhan. Ya, semuanya duduk yang rapi. Jangan ada lagi yang main. Kita akan pujian. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang
Shekana kiara laba 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 ya shende. Haleluya. Ayo adik-adik belajar menyembah Tuhan. Jangan ada yang main-main lagi. Semuanya nyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Yana kata kiara laba 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 labu. Shekana kiara laba 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 ya shende. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Tuhan urapi setiap kami ya Tuhan, biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami mau menyiapkan hati kami, konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Kudus, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nonton dulu ya, ada cerita seperti ini. Aduh, gimana sih hidup ini? Aku di sekolahan udah baik, aku udah jadi anak yang manis, tapi kok kayaknya Tuhan Yesus nggak sayang aku ya. Aku masih aja dibully di sekolahan, teman-teman aku jahat sama aku. Padahal aku udah sayang banget sama mereka, aku baik sama mereka. Kenapa ya Tuhan Yesus kok nggak tolongin aku, bilangin temen-temen aku dong Tuhan, biar dia sayang sama aku juga. Sedih, Kak, kenapa Kak? aku sedih. Temen-temen aku jahat sama aku dibully. Padahal aku udah baik sama mereka. Iya ya, kita kadang-kadang suka baik sama orang, tapi merasa aduh kenapa ya nggak adil ya. Gitu ya, Kak. Tapi ingat nggak Kak, Tuhan Yesus dulu juga seperti itu. Dulu waktu Tuhan Yesus sebelum disalib, Tuhan Yesus dituduh sama orang-orang, disalahin sama orang-orang. Tapi Tuhan Yesus nggak bela diri dong. Tuhan Yesus ngalah. Terus Tuhan Yesus juga mau ampunin deh orang-orang yang udah jahat sama dia. Ya, kita memang harus seperti itu ya Kak ya. Kita mau belajar ya sama-sama. Kalau kita dijahatin orang, kita juga mau supaya kita mau ngampunin orang itu. Kita harus sabar nih Kak. Sabar. Biar Tuhan Yesus ajarin kita, kasih kita kekuatan biar kita sabar dan mau mengampuni orang-orang yang jahat sama kita. Tuhan Yesus akan campur tangan supaya semuanya jadi beres urusannya. Oke, kalau gitu terima kasih Kak. Nah, saat ini ada satu tokoh lagi adik-adik. Selain Tuhan Yesus yang dulu mengalami hal seperti itu, ada lagi namanya Ayub. Siapa di sini yang sudah tahu Ayub? Pernah dengar? Nah, Ayub itu adalah seorang yang kaya. Dia punya ternak. Terus dia itu orang yang baik apa yang jahat? Baik ya. Dia hidupnya saleh, gak lupa berdoa, taat sama Tuhan. Pokoknya dia orang yang baik gitu. Nah, terus suatu hari iblis itu datang menghadap Tuhan. Iblis itu jalan-jalan di bumi. Dia keliling di bumi, jalan-jalan dia. Terus Tuhan udah gitu dia menghadap ke tahta Tuhan. Terus Tuhan Yesus tanya sama iblis, iblis gitu, kamu lihat nggak orang hambaku yang namanya Ayub? Dia itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang baik. Iya. Terus kata iblis, ya aku tahu lah Tuhan, pastilah dia baik karena Tuhan udah jagain dia. Tuhan udah berkatin Ayub. Ayub nggak pernah susah. Pastilah dia memuji Tuhan, pastilah dia baik. Coba dong Tuhan bikin dia susah Tuhan, kata iblis ngomong gitu. Terus Tuhan bilang apa? Ya udah, boleh. Aku serahkan semua harta-harta Ayub sama iblis. Tapi Ayub jangan kau apa-apakan ya. Wah, iblisnya seneng. Oke Tuhan. Terus dari itu dia balik lagi ke bumi. Ciu, terbang. Turun ke bumi. Terus dia apa? Dia bikin musibah sama Ayub.
anak-anaknya Ayub itu ada 10 mati semua ya, ketiban rumah, terus ternak-ternaknya dirampok. Iya, diambil semua sama penjahat ternak-ternaknya. Jadi Ayub tiba-tiba nggak punya apa-apa, ternaknya habis semua, anak-anaknya juga semuanya meninggal 10-10-nya. Terus udah gitu Ayubnya sendiri sakit, kena sakit adik-adik Ayubnya. Jadi hartanya habis ya, anak-anaknya, keluarganya juga hilang, hartanya sakit Ayubnya juga sakit. Pada suatu hari begitu Ayubnya tahu aduh sakit gitu kan, semua anak-anaknya hilang, dia sedih nggak? Sedih, istrinya juga nangis, Ayubnya sedih. Terus Ayubnya apa yang dilakukan sama Ayub? Iya, Ayubnya tetap dia memuji Tuhan. Katanya Ayub bilang apa saat itu? Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang juga aku kembali. Nah, saat itu pun Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tetap percaya. Istrinya itu bilang begini, udahlah Ayub, kamu sakit-sakitan, udah saat ini kamu masih tetap, kenapa sih kamu masih tetap memuji Tuhan? Kenapa kamu masih tetap menyembah Tuhan? Udah, tinggalkan Tuhan, gak usah berdoa lagi. Udah, tinggalkan Tuhan, terus udahlah kamu mau mati aja, gitu ngomongnya istrinya. Wah, gitu kan. Tapi Ayubnya apa yang dilakukan? Ayub tetap percaya sama Tuhan. Ayubnya bilang begini, masa kamu mau terima yang enak aja sih dari Tuhan? Giliran yang gak enak, kita juga tetap harus percaya sama Tuhan. Jadi adik-adik, saat kita kalau mengalami kejadian yang gak enak, kita saat itu udah berbuat baik kayak Ayub ya, kayak tadi kakak Friska ya, udah berbuat baik, tapi kenapa sih disalahin? Kenapa sih ditinggalin sama temen? Kenapa sih gak enak ini begini? Itu bukan salah kita. Kita harus tetap berbuat baik. Kita harus tetap mengampunin orang-orang atau teman-teman yang ngatain kita, misalkan yang berbuat jahat sama kita tetap harus ampunin. Kayak Ayub juga begitu. Nah, ini teman-temannya Ayub juga datang saat itu. Tujuannya, kita lihat Ayub yuk. Ayub lagi sakit, anak-anaknya udah pada meninggal semua, hartanya habis. Kita lihat Ayub yuk, ke kondisinya gimana tuh si Ayub, katanya. Pas datang teman-temannya bukannya menghibur, malah nyalahin Ayub. Ayub, kamu salah kali, kamu salah sama Tuhan. Ayo kamu berdoa minta ampun. Makanya Ayub nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Disalah-salahin Ayubnya. Padahal Ayubnya nggak salah ya, adik-adik ya. Saat itu Ayubnya agak kesel sih dengernya. Aduh teman-teman, kenapa kamu datang nyalain aku gitu kan? Nah, jadi saat itu Tuhan Yesus bilang ke teman-temannya juga, kalau kamu tidak bertobat, Ayub juga harus berdoa buat teman-temannya supaya dosa-dosa mereka diampuni. Kalau Ayub berdoa baru dosa-dosanya diampuni. Jadi seperti itu ya, Tuhan tetap membela, tetap Tuhan itu setia. Walaupun Ayub mengalami kejadian yang gak enak, saat Ayub jatuh, Tuhan Yesus bisa pulihkan lagi. Si Ayub juga saat itu mau mengampuni teman-temannya juga. Ayub mau berdoa buat teman-temannya juga saat itu, walaupun teman-temannya udah nyalahin dia, jahatin dia. Ayub tetap mau berdoa buat teman-temannya. Jadi kita juga seperti itu ya adik-adik ya. Kalau ada orang yang jahat sama kita, udah ngata-ngatain misalkan, udah berbuat nggak adil, kita tetap mau ampunin teman kita atau orang tua kita. Kita tetap mau berdoa buat mereka, karena percaya deh, Tuhan Yesus itu baik. Dia pasti memulihkan kehidupan kita. Kita nggak mungkin selamanya dalam keadaan yang seperti itu. Suatu saat Tuhan Yesus pasti akan pulihkan seperti Ayub. Ayub dipulihkan kembali saat Ayub udah pertama kali minta ampun sama Tuhan, karena memang saat itu Ayub juga sempat kesel kan, marah juga. Tapi saat itu Ayub minta ampun sama Tuhan, terus dari itu
apalagi yang Ayub lakukan. Ayub mau ngampunin juga teman-temannya yang udah jahatin dia. Ayub mau berdoa buat teman-temannya. Sama Ayub juga akhirnya dipulihkan. Kembali lagi punya 10 anak. Ternak-ternaknya juga balik lagi, dikasih lagi kekayaan sama Tuhan Yesus. Jadi dia tetap jadi keluarga yang terkaya juga. Walaupun Ayub sudah waktu itu sudah hilang semuanya. Itu ya, jadi adik-adik bisa ingat ya. Jadi ada apa tadi yang harus kita lakukan? Kita jangan lupa tetap harus berbuat baik. Kita harus tetap mau berdoa buat orang-orang yang jahat sama kita, udah jahatin kita, misal udah bikin kita sedih, udah bikin kita kecewa, kita tetap harus berdoa buat mereka supaya keadaan kita juga dipulihkan kembali sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Saat ini ada ayat hafalan. Ayub 42 ayat 2. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita sama-sama tutup dalam doa ya. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengertian yang sudah Engkau berikan pada kami. Tolong pimpin hidup kami ya Tuhan, agar kami mau terus berbuat baik, mau mengampunin orang yang sudah mengecewakan kami, yang sudah berbuat jahat sama kami Tuhan. Biar Roh Kudus terus, biar hidup kami tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada ya Tuhan rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Dan Kau berkuasa, Kau sanggup memulihkan kami, Kau sanggup memulihkan keluarga kami, Kau sanggup memulihkan ajaran sekolah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa memberkati orang tua kami ya Tuhan. Biar mereka Tuhan menjadi orang tua yang mengasihi Engkau dan mengasihi kami, orang tua yang bisa menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Kau mau memberkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan, memberkati presiden kami, memberkati ya Tuhan semua jajaran-jajaran menteri yang ada ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, tahu biar negara kami ini ya Tuhan menjadi negara yang diberkati Tuhan, negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini mau berdoa juga buat gembala kami ya Tuhan, Bapak pemimpin rohani kami ya Tuhan, dan juga wakil-wakilnya, dan juga gembala di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati mereka semua, berikan mereka hikmat, tuntunan Tuhan, biar mereka semakin peka ya Tuhan untuk mendengar tuntunan-Mu ya Tuhan, dan melakukan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan, buat gereja ini boleh menjadi semakin berkembang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan. Biar Kau diberkati ya Tuhan. Berkat hikmat, roh takut akan Tuhan turun atas kami ya Tuhan. Persekutuan yang manis oleh Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, menjemput kami di awan-awan yang permai, masuk dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Shalom teman-teman. Mencari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia, kita semua generasi Yeremia. God bless you.